Bang Emil, ini kan posisinya sebagai mantan kuasa hukum. Ahmad Zoni ini kan dituntut 12 tahun dan denda 2 M. Dan sekarang Bang Emil ini sebagai kuasa hukumnya Mbak Iris Bella. Mungkin sudah ada obrolan belum sih Bang sama Mbak Iris? Sudah tahu belum kabarnya kalau Amar ini dituntut 12 tahun penjara? Ya terakhir saya ketemu dengan Iris Bella itu kemarin ya. Kemarin saya sempat ketemu, ada diskusi masalah hukum. Ya sempat dia dengar juga bahwasanya Ahmad Zoni dituntut 12 tahun. Ya dia kaget juga ya, kok sampai 12 tahun. Dia sempat menanyakan kepada saya, kok sampai selama itu tuntutan dari jaksa. Saya jelaskan kepada Iris Bella bahwa hal tersebut terjadi dimungkinkan dari adanya fakta persidangan yang memberatkan Amar. Saya jelaskan ke Iris Bella seperti itu. Mungkin seperti itu saya bilang. Karena jujur saya nggak bisa kasih statement resmi di sini karena memang kebetulan untuk permasalahan narkoba yang ketiga kalinya Amar Zoni ini kebetulan dipegang rekan saya John Matias dan mungkin lebih tepatnya kalau tanya kepada John Matias untuk urusan detail masalah itu, tapi saya menjelaskan kepada Iris Bella seperti itu tadi. Saya bilang mungkin ada fakta persidangan yang menyudutkan atau memberatkan Ahmad Zoni, makanya rekan jaksa akhirnya mengajukan tuntutan seperti itu. Tapi semua keputusan kan bukan di tangan jaksa, keputusan di tangan hakim. Terserah hakim mau mutusnya berapa, terserah. Bang, sampai saat ini kan juga banyak yang mempertanyakan tentang pertemuan Ahmad Zoni dengan anak-anak. Dari Mbak Irisa sendiri itu sebenarnya memberikan atau seperti apa sih Bang? Jadi gini, kalau masalah pertemuan anak, Iris Bella itu sama sekali tidak mempermasalahkan. Bahkan Iris Bella itu beberapa kali meminta kepada saya selaku kuasa hukum Iris Bella untuk membawa anak-anak ke Salemba, ke Salemba. Dan saya udah sempet by phone kepada Amar, saya permisi, saya mau bawa anak-anak ke Salemba. Cuman dari Amar Zoninya sendiri keberatan. Saya telepon, saya berbicara ke Amar 2 kali, saya minta untuk bawa anak-anak, tapi memang saya nggak bisa terlalu cepat bawa anak-anak, harus dijadwalkan karena saya mesti pengkondisian dulu jadwal anak-anak seperti apa, dan mungkin kalau hari biasa kan anak-anak sekolah, jadi banyak faktor lah. Tapi yang jelas kalau memang diizinkan saya mau kondisiin. Saya bilang seperti itu kepada Ahmad Zoni 2 kali, saya bilang sama Ahmad Zoni, dan dua-duanya ditolak sama Ahmad Zoni. Jadi kalau dibilang Iris Bella tidak memberikan kesempatan ataupun tidak memberikan izin, itu salah total tuh. Mungkin alasan keberatan dari Amarnya sendiri apa sih Bang? Anak-anaknya datang ke... Jadi dia nggak pengen lah lihat bapaknya di dalam penjara ya. Dia nggak pengen anak melihat. Ya aku nggak nyalain juga. Saya nggak nyalain Ahmad Zoni untuk menolak keberatan. Nggak. Saya nggak nyalain. Ya wajar kalau dia keberatan dengan anaknya datang ke penjara, nengok ke sana, wajar sekali. Saya dari waktu itu saya bilang kurang patut, kurang layak, nggak tepat. Saya udah beberapa kali sampaikan seperti itu. Cuman mungkin ada pihak-pihak lain yang berbicara bahwasanya enggak, sama, bagus, tempatnya bagus, ada tempat lah, inilah. Ada pembelaan-pembelaan seperti itu yang tujuannya untuk menyudutkan Iris Bella. Tapi saya waktu itu sudah sempat, sebelum Amar dipindah ke Salemba, saya udah sempat mau bawa anak-anak, sudah terjadwal, bahkan sudah saya kondisikan terjadwal di Polres. Saya nggak pakai ngomong sama Amar pada waktu itu, saya mau dadakan, dan saya sudah bilang sama rekan-rekan di Polres Jakarta Barat bahwa kita mau bawa anak. Saya nggak kondisikan dengan Ahmad Zoni, cuman saya kondisikan dengan rekan-rekan di Polres Jakarta Barat. Tapi takdir berkata lain. Pada waktu itu dadakan Amar dipindah ke Salemba. Nah, akhirnya karena di
Udah pindah tempat, saya mesti ngecek dulu areanya seperti apa, saya mesti lihat dulu kondisinya seperti apa. Ibel minta, bang tolong dong bang, cek dulu bang. Nah setelah saya cek memang memungkinkan, tapi memang nggak sesimpel apabila di Polres Jakarta Barat gitu loh, karena kan ini kunjungan anak, situasinya perlu yang enak lah, jangan terlihat situasi dalam penjara, akhirnya anak jadi bertanya-tanya, ini di mana, bapak kenapa, kan seperti itu. Jadi, tapi setelah saya lihat memungkinkan, biarpun jauh lebih memungkinkan di Polres, tapi kalau dipaksakan masih bisa. Makanya saya coba telepon si Amar dan Amar nolak. Sampai saat ini mungkin sudah ada pihak Amar menghubungi Mbak Iris soal anak by phone mungkin sampai sekarang. Oh, kalau Amar by phone di saat ada waktu dari lapas diizinkan untuk menelpon, biasanya Amar menelpon ke anak-anak. Sering banget kalau Amar telepon ke anak-anak, ya mungkin jujur karena mungkin nggak ada kegiatan juga dalam penjara ya, dalam lapas juga nggak ada kegiatan, dalam rutan ya. Akhirnya waktu Amar untuk mencoba menghubungi keluarga, apalagi mohon maaf saat ini bapak udah nggak ada, jadi ya yang ditelepon Amar berkurang. Jadi akhirnya yang ditelepon juga Adit, sedangkan Adit juga ada banyak kegiatan. Panji demikian juga banyak kegiatan. Ya mungkin yang jauh lebih available untuk ditelepon sewaktu-waktu mungkin si anak-anak ini ya. Jadi Amar sering telepon ke anak-anak, sering.